ya maksud Bang Zuma, tetapi sebenarnya ayat itu nggak menggambarkan itu loh. Iya, iya. Nih. Maksud Kalau Bang Zuma memang seperti itu. Lalu gambarkan Tapi apa ayat Bang itu Kebeneren? Gambarkan apa kalau bukan itu? Coba. menggambarkan Dia gambarkan bahwa dia itu Tuhan yang diutus Tuhan atau gimana coba? dia menggambarkan bahwa dia berasal dari Allah. Itu yang di sini yang ditunjukkan. Yohanes 17 nomor 14, sama seperti mereka juga bukan dari dunia macam aku, kata Yesus. Jadi Anda yang Anda tiba-tiba jangan obo-obo melompat. mengatakan Anda Yesus itu Allah. melompat. Siapa yang melompat-lompat? Masih ayat yang sama, perikop yang sama. Masalahnya sekarang Anda tidak membaca Bible itu seutuhnya, lalu Anda terus cocokkan Begini, dengan Bu. dogma gereja yang penting Yesus Bung- Tuhan. Bung Pikai, tadi Iya. di Markus tadi Anda menyatakan karena ayat itu tidak mendukung keimanan Anda menyatakan itu tulisan siapa? Oke, kita balik di Markus ya. Oke, Begini, dengar. kenapa Anda tidak Sedikit. mempercayai Markus, Anda mempercayai Yohanes? Itu bukan debat jujur namanya. Anda Iya, saya tanya. debat pembohong Pikai. Iya, dengar. Sekarang si Markus ini menulis katanya Yesus kan? Betul kan? Bung, si Markus ini menulis katanya Yesus, betul? Kenapa pingsan? Jawab. Bukan Si Pak pingsan. Markus Saya sebenarnya menulis katanya Yesus, Anda itu betul? tunggu dulu. Kenapa kau minta Sebaiknya tunggu? kita- Saya dari tadi tunggu kamu Iya. loh. Coba. Sebaiknya berdiskusi ini jujur gitu loh. Nah, Saya malas sekarang aku kalau mau hanya uji harus apakah kamu berbohong. jujur atau kamu pembohong di sini, pembual. Kamu udah akui Sekarang si kalau Pak bohong. Markus, Bung, Bohong kan? Pak Di Markus ini tadi. menulis katanya Yesus, Tadi. betul? Markus menulis katanya Yesus, betul? Ya, oke. Betul apa salah nih? Betul. Ya, betul. Sekarang Ya, betul, kapan betul. harinya Betul. Yesus bertemu yang namanya Pak Markus dari Yunani itu, coba? Nah. Begini, Bu. Kapan Yesus pernah bertemu Siapa namanya yang- Markus dari Yunani? Kapan? Sehingga Yesus menceritakan Siapa yang kepada menuliskan Markus. Karena tadi sudah jelaskan sama Gunda Zuma, 12 murid yang dipilih oleh Yesus dalam Matius 10 nomor 5 sampai 6, ayat nomor 2 sampai 6, itu tidak namanya Pak Markus itu. Dan murid-murid itu tidak ada yang Dari- kemudian menuhankan Yesus. Nah, kamu ambil referensi ketuhanan Yesus dari siapa? Dari Thomas, dari Filipus, dari Markus. Begini, Bu. Yang saya Begini, tanya Bung mereka ini Patkai. kok. Begini, Ya, Bung Kenapa Iya, kalau kayak hari punya kau dari- jawab gitu. apa yang kau ditanya? Kapan Yesus bertemu yang namanya Pak Markus dari Yunani itu? Jawab. Begini, Bung. Ya, saya mau jawab, Bung Patkai. Silakan. Dengarkan yang Bung Patkai. Begini. Kenapa Eh, Patkai namaku? Sebut bagus jadi siapa orang nama ganteng Anda? dia bilang Patkai. Saya pikir Anda Salah, Patkai. Pak. Pikai. Karena sifat Anda mirip. Patkai, ya betul. Pikai. Saya pikir Ya udah mulai Patkai. cerdas nih, mudah-mudahan Saya kamu nanti akan cerdas. Coba. Patkai. Oke, Bung Patkai ya. Mm-mm. Artinya Jawab dong statement Anda- Kebeneren. Iya, udah ini saya jawab. Oh iya, oke. Ya, oke. Artinya dari statement yang Anda keluarkan, Anda tidak mempercayai Markus. Jadi Iya. kalau Anda tidak mempercayai Markus, apa dasarnya Anda mempercayai yang menulis Yohanes? Artinya kitab Kenapa ini malah ditutup aja, nggak curhat? boleh Anda percayai. Bukan curhat. Aku cambuk juga orang nih. Saya hanya menyatakan tanya. Anda tidak percaya Markus, tidak percaya Yohanes, ya udah selesai. Bong, dengar. Kenapa kami orang tidak percaya sama yang namanya Pak Markus, Pak Yohanes, Pak Paulus, Pak Luk? Karena mereka inilah oknum-oknum dari Yunani yang tiba-tiba membuat Tuhan-Tuhanan yang disematkan dengan ajaran dewa pagan, yaitu Yesus. Framing. Nah sekarang Gitu. saya tanya samamu, kapan Yesus bertemu yang namanya Pak Markus? Kok tiba-tiba Anda Yesus hanya pernah mengatakan sama Markus? Coba. Tunggu dulu. Anda hanya mengambil ayat yang sesuai dengan keimanan Nah, Anda kenapa di sini. kamu yang tidak Dan ada ketika ayat tidak Trinitas? sesuai, Anda menuduh penulisnya itu tidak bisa dipercaya. Bung. Jadi Kalau Anda kamu- ini sebenarnya orang yang sekarang tidak langsung jujur tidak dalam ayat. berdiskusi, Patkai. Ya coba kita uji. Siapa yang tidak jujur? Trinitas Apa yang ada diuji? kata tulis Anda, di Bible? Anda yang perlu diuji. Coba kita uji. Anda itu nggak Siapa jujur. yang sekarang cemut ayat atau langsung tidak ada ayat? Trinitas itu kamu jumpa ayat di mana di Bible? Wah, ganti tema nih. Tadi kita nggak Ini kita menguji Trinitas ini. tadi kita omongkan. Ke gereja Uji hari apa Minggu Anda? itu, dengar. Sekarang Saya kita- simpulkan nanti kamu sanggak. Dengar. Dia Saya simpulkan kau kalau sanggak kalah ya. ya seperti ini, ganti tema Nggak lagi. ada kalahnya, Kalau nggak kalah ya ada. seperti ini. Saya akan balik ke situ, Ya saya akan udah, balik ke situ. Selesaikan Tapi dulu begini. yang tadi. Balik. Dengar. Teruskan dulu di situ tadi. Sekarang ke Ngapain gereja hari lari-lari? Minggu itu ayat keberapa di Bible tertulis?
Menyambut koloreng ada rebana lagi. kebaktian Natalan itu tertulis di mana Kalau- di Bible? Nah sekarang kalau kayak, Trinitas tertulis di mana? cara diskusi Anda, Sekarang saya saya capek. tanya sama Anda, Markus ini kapan bertemu dengan Yesus? Jangan jadi gepeng kau di atas. Ayo. Aku mau ke depan. Anda yang gepeng, Anda pengemis nih. Anda selalu menyamakan Yesus dengan Isa. Ketika saya tanya persamaan apa, Anda nggak tahu apa. Bung, tidak usah lompat-lompat. Ada namanya gereja Isa Kalau Almasih. lompat-lompat, Anda yang Ada lompat-lompat, kata-kata kan? Isa Almasih. Alkitab Seleber 2011 menuliskan Isa Saya Almasih. akui ada kesamaan nama, tetapi dari sekarang kalau kau sisinya sudah akui, tidak kenapa kau ada. tidak mau kau celuk? Kalau kau sudah akui, Nama kenapa kau boleh bilang tidak sama, nama boleh sama. Tetapi Ah. tempat kelahiran, misinya, akhir hidupnya, Ya, dan karena Yesus statusnya itu itu berbeda. yang dimisikan sama orang Yunani menjadi Tuhan kepada orang-orang yang tidak sunat, itu misi Yunani kepada Yesus. Iya. Tetapi kepada Apapun Yesus itu tidak Kristus, sama. Yehoshua Masiha itu Ngapain misinya Anda menyampaikan menyamakan? kebenaran dari Tuhan. Sekarang jawab, kapan yang namanya Pak Markus bertemu Yesus? Coba. Kasihan saya Anda sama Anda Patka. Oh, kau kasihan sama dirimu. Gini. Sekarang kalau murid-murid Yesus nih masih hidup nih misalnya nih. Murid-murid Yesus sekarang masih hidup misalnya ya. Hari Kita lihat dari sudut pandang Islam. Apakah kemudian pola hidup murid Yesus yang asli tapi ya, dengan pola hidup Kristen apakah akan kita temukan ada kesamaan? Di mana Yesus murid-muridnya bersunat, di mana Yesus murid-muridnya tidak makan babi, di mana Yesus murid-muridnya ibadah hari Sabtu, di mana Yesus murid-muridnya hanya menjadikan Yesus sebagai rasul. Apakah akan kita melihat pemandangan yang sama? Di mana murid-murid Yesus hanya masuk ke dalam sinagoge, di dalam tidak ada kursi, tidak ada meja. Mereka hanya berdiri kemudian sujud dalam beribadah. Mereka melepaskan sendal pada saat mereka ingin masuk ke rumah ibadah mereka. Pertanyaan saya, apakah kita akan menemukan gambaran yang sama antara murid Yesus yang awal dengan orang Kristen hari ini? Jawab dengan jujur. Anda jujur dulu. Coba sebutkan di mana murid-murid Yesus menyatakan bahwa Yesus itu adalah sebagai rasul. Coba tunjukkan dalilnya. Tadi Yesus yang mengakuinya loh. Yes, Anda bilang murid-muridnya menganggap Yesus sebagai rasul. Coba tunjukkan dalilnya loh. Yesus yang Lalu Anda mengatakan berkira itu. Yesus, aduh. Tadi pernyataan Anda di mana begini ya? Saya Utusan jelaskan itu pernyataan rasul. Anda. Yesus Utusan itu ini rasul. yang mengatakan bahwa murid-muridnya mengakui bahwa Yesus itu utusan. Bahkan Yesus sendiri mengakui ada ratusan ayat dalih di dalam kitabmu yang adalah merupakan tinta merah. Yesus mengaku utusan. Bahkan Paulus Iya. dalam Ibrani 3 nomor 1, Yesus disebut rasul. Waduh. Makanya saya tanya, andai saja muridnya Yesus tidak mati dihabisi Paulus, anak-anak keturunan mereka hari ini apakah akan sama dengan keadaan Kristen? Makan babi, ibadah minggu, pesta Natal. Apa akan sama? Kalau keturunan dari 11 murid Yesus ini tidak dibunuh kemudian oleh Paulus, keturunannya hari ini apakah sama dengan Kristen hari ini? Jujur. Kalau saya jujur, saya merasa hari ini Anda terus mengemis menyamakan Yesus dengan Isa. Saya tidak Itu yang pernah saya dapat hari menyamakan ini. Yesus dengan Isa. Isa di Jadi dalam menurut kitabku. Anda dia sama? Yesus di dalam Jadi- kitabmu beda dengan kitabku Isa. Itu beda. Isa Berarti tidak adalah ada. nabi, Isa adalah rasul. Dia kemudian Sedangkan mengajarkan Yesus Taurat Tuhan, dan kan? hikmat Injil. Sedangkan Iya, Yesus betul. bagi Kristen adalah Tuhan. Beda. Iya, oke, setuju. Berarti Anda mengakui Yesus yang di dalam Alkitab adalah Tuhan, ya kan? Itu Tuhanmu bukan Tuhanku. Iya, Tuhan saya. Tetapi Anda mengakui kan bahwa Yesus di dalam kitab saya adalah Tuhan saya. Tidak pernah kemudian Yesus di dalam Bibelmu mengatakan akulah Tuhan, akulah pencipta langit dan bumi. Tidak Anda pernah. lari lagi. Mana Anda tunjukkan lari dalilnya? lagi. Mana tunjukkan dalilnya? Saya minta. Anda jangan memfitnah sesuatu kepada saya yang tidak ada. Di dalam kitabmu justru yang dibunuh di atas tiang salib itu Yudas, bukan Yesus. Di dalam kitabku yang mengajarkan Yesus itu Tuhan hanya Paulus.
Untuk itulah Yesus mati, agar dia bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan bagi orang lemah akal. Roma 14 nomor 9, itu baru dia jadi Tuhan. Tapi kalau di dalam kitabmu, berdasarkan ucapan Yesus sendiri, Yesus itu hanya rasul. Tak ada yang bisa kamu bohongi, saudara. Ini sekarang, Bung. Sekarang saudara sana gini, orang-orang Roma, orang-orang Yunani angkatan pertama boleh saja dikibulin oleh orang-orang Farisi. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan dari nenek moyang yang menyembah animisme, politeisme, Hellenisme Stoa. Mereka penyembah dewa-dewa tanpa kitab. Begitu orang Farisi datang menuliskan sebuah kitab dalam Septuaginta, mereka kemudian berterima kasih menerima kitab itu. Mereka senang kemudian. Itu bisa terjadi, kenapa? Di sana belum ada internet, di sana belum ada komputer, di sana belum ada kota. Tapi di zaman sekarang masih ada juga orang bahlul kayak begitu percaya ajaran Farisi. Itu kebangetan namanya. Semua sudah canggih. Yesus menampilkan data, kitab saudara menampilkan datanya. Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah rasul. Murid-muridku percaya bahwa aku adalah rasul. Nah, Kalau mau ayat Anda masih ini pengemis, Bung tuh. Nah, Kalau sekarang mau ayat Anda langsung muncul. sedikit Bunda ya. Dia mau Yes, ayatkan. Mau ayatkan kebenaran? Mau ayatkan? Ibrani Mau 3 ayat nomor apa? 1. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, dan apa di situ dikatakan, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi kau bilang kan, di mana para murid itu meminta dia itu Rasul kan? Mau pingsan lagi kau? Lanjut. Ya, jadi hanya iman Kristen inilah. Pembohong kayak Anda malah bisa pingsan. Dengar. Ini saya kasih data kepada saudara ya. Saya kasih data. Lukas 1 nomor 8, Bung. Ini data. Ini sekarang semakin canggih dunia, Anda kok masih kayak orang primitif. Di dalam Lukas 21, dengarkan Bung, dengarkan. Waspadalah. Ini Yesus minta kepada muridnya nih. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan menggunakan namaku dan berkata akulah dia. Ini. Yesus diajarkan akulah dia. Yesus diajarkan sebagai Tuhan ini. Waspada kepada orang yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Kata Yesus. Sehingga murid-murid yang percaya kepada Yesus mendudukkan Yesus hanya sebagai rasul. Di luar Yesus, di luar murid Yesus akan mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Siapa itu? Serigala berbulu landa. Itulah Anda. Abang semua jangan melampaui batas lah. Melampaui batas. Inilah kata Yesus, saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti. Nah, setelah Yesus mengajar kepada Bani Israel muridnya, siapa yang datang kemudian? Kepada murid-murid Yesus dengan mengaku sebagai murid Yesus, utusan Yesus, bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Mesias dalam bilik. Itu siapa tuh? Itulah yang harus murid-murid Yesus Bung waspadai. Zuma, Anda capek sekali begini berbohong terus loh. Capek Anda kan? Kok saya bohong? Coba kau baca. Iya, Lukas 21 nomor 8 ini Anda. yang harus diwaspadai di sini siapa? Yang Anda bacakan itu betul, tetapi artinya itu Anda preteli. Itu yang jadi masalah. Oke, coba Anda yang bahas Lukas 21 nomor 8. Silakan. Saya mau mendengar. Silakan. Waspadalah. Coba. Lukas 21 nomor 8. Oke, saya buka Baca. dulu ya. Iya. Bacanya yang lengkap, Pak, kebenaran. Baca yang lengkap katanya. Kalau perlu dari data 1 sampai data 1000. Enggak ayat selanjutnya. Oh, ayat selanjutnya. Sampai kepada data nomor 12 ya. Supaya poinnya kita dapat. Silakan. Lukas 21 ayat 8-nya. Siap. Waspadalah. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka.
Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semua itu terjadi dahulu, tetapi tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Dia berkata kepada mereka, bangsa bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semua itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja, penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ya. Apa kata nomor 12-nya? Sebelum penyesat itu datang, mengatakan aku Tuhan, terlebih dahulu apa? Terlebih dahulu muridnya Yesus diapain? Dianiaya. Dianiaya. Siapa yang menganiaya murid-murid Yesus? Orang yang tidak percaya kepada Yesus. Siapa? Orang yang tidak percaya kepada Iya, Yesus. siapa yang datang kepada murid Yesus kala itu siapa? Oke, saya ambil ya. Bentar. Kalau saya lihat sih ayat ini kan yang ada minta tadi kan di ayat 8 kan? Betul nggak? Sebelum penyesat itu datang mengajarkan Yesus itu Tuhan, penyesat ini terlebih dahulu menganiaya muridnya. Nah, siapa yang menganiaya murid Yesus? Kalau di ayat 8 itu kan di sini kan disuruh kita berhati-hati tuh dan Bukan tidak kita, terberdaya oleh bukan kita, murid saya, Yesus. Bukan saya Anda lah, juga. saya. Bukan Anda juga. Ya, Murid jadi- Yesus. Mana Anda di sini? Iya kan? Bukan Anda di sini. Ini begini. murid Yesus. Kamu di sini merujuk kepada Bani Israel. Terhadap dengarkan dulu. Berhati-hati terhadap orang-orang palsu yang mengaku sebagai Mesias atau penebus. Nah, itu yang di ayat ini kan, agar kita tidak agar mereka tidak Anda mudah mentafsirkan, tertipu. Anda mentafsirkan lari ke iman Kristen itu. Dudukan perkara ini pada keadaan secara histori. Di sini terang, waspadalah supaya kamu di sini murid Yesus, manusia-manusia bersunat dan tidak makan babi dan ibadah Sabat ini, bukan Kristen. Supaya jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Maksudnya dia pakai nama Yesus untuk mengajar, untuk ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku rasul, ngaku-ngaku pengikut, dan mereka akan berkata, akulah dia. Maksudnya akulah dia ini, orang-orang yang menggunakan nama ini Yesus akan mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan. Itu maksudnya. Saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti. Makanya mana keturunan ke-11 murid Yesus yang menjadi Kristen? Anda aneh nih. Loh, kok aneh? Lalu Yesus mengatakan Aneh. di data nomor 19-nya apa dikatakan oleh Yesus? Data 19-nya, data 12-nya. Sebelum itu terjadi terlebih dahulu kalian dianiaya. Kamu murid-muridku akan mengalami penganiayaan terlebih dahulu. Sebelum kemudian penyesat itu datang. Nah sekarang Paulus, saya tanya dulu, Paulus ini mana duluan dia mengaku-ngaku ketemu Yesus, ngaku-ngaku sebagai murid Yesus, ngaku-ngaku sebagai rasul Yesus, ngaku-ngaku kemudian sebagai orang yang mendapatkan roh kudus, roh dari firman, duluan mana dengan menganiaya murid Yesus? Menganiaya dulu baru ngaku sebagai Begini Bung Zuma. rasul? Begini. Atau gimana? Yang saya ingin dapatkan dari diskusi ini, saya ingin menekankan bahwa Yesus dan Isa itu tidak sama. Memang tidak sama. Jadi kalau Anda bahas, oke. Ini. Jadi kalau tidak sama, udah dengarkan dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Jadi kalau Karim. tidak sama, kalau tidak sama, berarti Yesus adalah nabi dan Isa itu adalah Tuhan bagi orang Kristen yang ada di dalam bagi orang Alkitabnya. Kristen Yesus itu adalah Tuhan. Bagi Yesus betul. dia adalah nabi. Kan Anda melenceng lagi Anda. Loh, Jadi- gimana ceritanya? Oke. Anda Sekarang tetap begini. melenceng. Oke, baik. Oke, saya keluar nih. Anda saya tetap keluar. mengemis Oke, supaya saya keluar. Oke, saya keluar. Islam tak ada urusan dengan kalian. Mau Yesus Anda tuhankan, mau Anda peristrikan, kami keluar garis. Oke? Oke ya. Oke. Nah, sekarang Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Pertanyaan saya, yang mana yang serigala antara Yahudi dengan Kristen? Jawab.
Untuk apa Anda membahasnya kalau Anda udah mengakui itu berbeda? Lah, kami kan memang di luar garis. Islam itu kan Al-Quran. Iya. Nah, kalian Jadi begini dua. loh. Kalian ini dua. Sesuatu yang Kalian dua sama-sama Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Kristen sama-sama mengakui keselamatan itu dari Yahudi, sama-sama menggunakan kitabnya Musa, sama-sama menggunakan kitabnya Daud, Salomo dan bla 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 bla. Sekarang pertanyaan saya, yang mana yang serigala antara Yahudi dengan Kristen? dia nggak ada yang serigala. Semuanya manusia. Karena Yesus mengatakan Betul, kan? waspadalah, waspadalah, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu. Nah, siapa yang datang dari luar Yahudi masuk ke dalam tubuh Yahudi? Islam atau Kristen? Menurut Anda sekarang Anda serigala atau bukan? Oh, bukan, ngapain saya serigala? Ini hanya ada dua. Hanya ada dua. Antara Yahudi dan Kristen, siapa di antara kedua golongan ini yang menyamar menjadi Yahudi? Apakah Yahudi yang menyamar menjadi Kristen atau Kristen yang menyamar menjadi Yahudi? Silakan. Enggak ada yang menyamar-nyamar, Pak Suma. Yahudi tetap menyatakan Yesus bukan Mesias. Yahudi ada juga yang menyatakan Yesus Mesias, yang sekarang diikuti sama orang Kristen. Berarti Yesus bohong. Habis ya? Tidak ada yang bohong. Lah, Bukan Yesus sudah clear mengatakan pernyataan Yesus. waspadalah. Iya, Akan perintahnya datang. kita harus waspada. Waspada akan datang serigala. Mana serigalanya? Ya, ini kan salah satu nubuat juga tentang para manusia. Iya. Mana serigala? Saya mau tahu serigalanya mana? Sekarang Ayo, ini kita Anda merasa klarifikasi, seperti Pak. apa? Yesus Bung ini Bima? bohong ya. Ternyata nggak ada ya. Ada yang bohong. Karena dia mengatakan begini, waspadalah supaya kamu sebab ini sebab katanya. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Siapa yang datang memakai nama Yesus? Mengaku nabi, mengaku rasul, mengaku murid, mengaku pengikut. Ini siapa nih? Lalu dikatakan, janganlah kamu mengikuti mereka. Saatnya sudah dekat. Tapi sebelum itu terjadi, kata Yesus, kamu muridku Bani Israel terlebih dahulu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dianiaya, ditangkap. Jadi ada beberapa poin yang dikatakan oleh Yesus. Pertama ditangkap, kedua dianiaya, kemudian diserahkan ke rumah ibadat, keempat dia di penjara-penjara, kelima dihadapkan kepada raja-raja. Nah, mari kita lihat pengakuan Paulus. Pak Matius baca yang 24-23-nya coba kelanjutan. Sabar dulu. Di dalam Kisah Para Wartawan 8 nomor 3 dikatakan, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka masuk ke dalam penjara. Satu poin. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Poin ketiga. Ketiga. 1 Korintus 15 nomor 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua utusan, bahkan tidak layak disebut utusan, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Pertanyaan saya, siapa yang menggenapi ucapan Yesus di dalam Lukas 21 nomor 12? Jawab dengan jujur. Kalian punya akal kan? Jujur dulu, silakan. Andalah jemaah. Jadi siapa lagi? Tekan. Yesus Susah memang. Susah kan? Susah. Kalian itu susah. Al-Quran Iya, jadi mengatakan siapa? ulaika hum Kok susah? syarrul bariyah. Kalian itu lebih hina dari hewan. Kenapa kalian tidak menggunakan akal? Yang tadi mengaku menganiaya, memenjarakan kemudian murid Yesus itu siapa? Dalilnya ada. Kisah Para Rasul 8 nomor 3, Galatia 1 13, 1 Korintus 15 9. Akulah Paulus yang menganiaya, memenjarakan dan seterusnya. Kenapa larinya ke saya? Itu betul untuk penubuhan. Betul gitu dong. Tetapi kan ada ayat selanjutnya tuh supaya memperjelas siapa sih Mesias palsu. Oke, siapa Mesias palsu? Oke. Nah, itu kita langsung aja ke poinnya yang Silakan. dalam ayat 23. Silakan Anda Waktu bacakan. itu Pada waktu Dulu itu, kebenaran mute. pada kamu, pada waktu itu
Apa yang Ya. dikatakan? Pada waktu Jika orang itu, berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Mesias ini siapa, Bang? Mesias ini palsu siapa? Dan nabi-nabi palsu Oke, akan Mesias muncul ini dan siapa? mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Oke, Mesias ini siapa, Bang? Yesus. Yesus. Siapa yang pernah di Damsis ketemu dan mengaku bertemu Mesias? Banyak yang pernah bertemu dengan Jangan Mesias. sebutkan yang lain yang Anda tahu aja, nggak usah sembunyikan Banyak, identitas pendiri agama Anda. Siapa termasuk yang Paulus. pernah? Tunggu dulu. Termasuk Paulus kan? Iya, banyak. Setelah Termasuk Paulus Paulus juga ada kan? lagi. Setelah Paulus juga ada lagi yang Iya, pernah saya melihat tanya Mesias. dulu. Paulus dulu. Benar Iya. Paulus ini pernah bertemu dengan Mesias? Ya kalau kita akui benar. Nah, Kalau sekarang apa kata Yesus terhadap orang yang ngaku-ngaku bertemu Mesias? Jangan kamu percaya. Jangan kau percaya. Terus kenapa Anda percaya Paulus? Itu dipastikan dulu, jangan dipercaya karena apa? Karena apa? Dia mengajarkan akulah dia, akulah Tuhan. Kan Yesus mengatakan, jangan kau percaya apabila ada orang yang mengaku-ngaku bertemu dengan Mesias ada di padang gurun, bertemu Mesias ada di dalam bilik. Jangan kau percaya. Bilik ini apa? Penjara. Sekarang Paulus menulis surat-suratnya itu dalam penjara. 7 surah. 7 buku yang ditulis oleh Paulus dalam penjara, dalam bilik penjara. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Nah sekarang selain Paulus yang membuat buku-buku, surat-surat mengajarkan kemudian Yesus Tuhan, Yesus itu siapa? Kan Yesus mengatakan waspadalah, tetapi sebelum semua itu kamu ditangkap. Nah siapa yang menangkap? Yang menangkap Paulus, yang mengajarkan kemudian mengatasnamakan Yesus juga Paulus, yang mengatakan Yesus itu Tuhan juga adalah Paulus, yang mengaku bertemu Mesias juga adalah Paulus. Terus kenapa cari kandidat yang lain? Kalau soal Yesus Tuhan ya kan Paulus sudah memisahkan antara satu Allah dan satu Tuhan kan gitu. Nah, tapi dua-duanya adalah satu hakikat, sama aja. Bukan itu masalahnya. Sekarang permasalahannya adalah murid-murid Yesus ini harus kita dudukkan dulu nih. Murid Yesus ini adalah praktisi Torah. Belum ada surah Paulus di situ, belum ada Lukas di sana, belum ada Markus di sana, belum ada doktrin Yohanes di sana. Yang ada hanya Yesus dan muridnya. Yesus mengajarkan kitab Yesaya, Yesus mengajarkan kitab Torah, Yesus mengajarkan kitab para nabi, dan Yesus tidak mengajarkan kabur. Serem kali dah. Jadi saudara-saudara, sekuat apapun saudara kemudian membawa narasi ingin menuhankan Yesus, sayangnya ada benteng yang begitu kokoh, yang begitu tinggi, yang tidak bisa Anda seberangi. Apa itu? Yesus hanya rasul. Murid-muridnya Yesus hanya mengimaninya sebagai rasul. Sedangkan kalian berada di luar tembok pagar yang sangat tinggi itu, yang mengajarkan Yesus Tuhan, mengajarkan Yesus adalah Yahweh, mengajarkan Yesus inkarnasi, mengajarkan Yesus adalah teofani, mengajarkan Yesus adalah kurban, mengajarkan Yesus adalah domba, mengajarkan Yesus adalah penebus dosa-dosa dan seterusnya, mengajarkan Yesus adalah manusia terkutuk karena dosa-dosa kalian. Ente semuanya di luar garis, di luar pagar. Yesus tak mengenal kalian. Pahami itu dengan baik. Bersyukurlah bertemu dengan umat Islam yang datang kemudian untuk meluruskan ajaran para nabi yang kalian bengkokkan. Kesempatan kalian untuk bertaubat, kesempatan kalian untuk meninggalkan ajaran dari barat tersebut. Karena Yesus hanyalah seorang nabi. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di ismu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Tinggalkan pengajaran-pengajaran di luar daripada ajaran para nabi. Ajaran menyembah manusia, nembus dosa pakai darah manusia, mengatakan nabi Tuhan adalah terkutuk dan seterusnya, tinggalkan. Itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Yesus pada endingnya kemudian mengatakan dalam Yohanes 17:8, semua muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan suaraku, mereka mendengarkan suaraku dan mereka mengikuti aku. Aku mengenal mereka, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Mengikuti aku adalah praktisi Torah. Muridku wajib ikut aku, maka mereka juga adalah praktisi Torah. Aku sunat, muridku wajib sunat,
Aku sabat, muridku wajib sabat. Aku sholat, muridku wajib sholat. Aku puasa, muridku wajib puasa. Aku menyembah Allah yang Ahad, maka muridku wajib menyembah Tuhan yang Esa, yang Ahad. Aku hanya untuk Bani Israel, maka muridku percaya aku hanya untuk Israel. Jangan yang lain. Karena apa? Ada serigala di luar domba. Ingat, Islam di luar garis. Islam datang hanya untuk meluruskan, memperingatkan saja. Anda mau beriman silakan, Anda tidak mau beriman silakan. Tak ada paksaan. La ikraha fiddin. Islam hanya datang meluruskan agama, ajaran para nabi yang dibengkokkan kemudian oleh orang-orang yang membuat makar. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Kedatangan Islam meluruskan kemudian ajaran para nabi yang dibengkokkan oleh orang-orang terdahulu dan kalian adalah korbannya. Mumpung masih ada kesempatan, yuk mari kemudian gunakan akal agar menemukan kebenaran yang hakiki. Kami umat Islam tidak pernah menghujat Yesus. Kami umat Islam justru memuliakan oknum tersebut, di mana beliau adalah makhluk yang suci yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, mengajarkan hikmat Torah, mengajarkan hikmat Injil, mengajarkan jalan kebenaran dan keselamatan yang bisa sampai kepada pencipta langit dan bumi. Bani Israel setelah kedatangannya tidak ada yang sampai kepada Tuhan kecuali beriman kepada dirinya sebagai nabi dan rasul untuk mereka. Islam datang meluruskan itu. Islam datang untuk memuliakan beliau kembali setelah dihujat, dinista, direndahkan, difitnah sedemikian rupa. Islam datang mengatakan beliau adalah manusia suci, beliau adalah makhluk yang terkenal, makhluk yang tersohor, makhluk yang kemudian digaungkan baik di dunia maupun di akhirat. Beliau adalah Nabiullah Rasulullah Isa alaihissalam. Kurang apa lagi? Kami tidak mencemooh, kami tidak menghina. Agama kami memuliakan beliau. Di dalam Yohanes 16 nomor 13, apabila Nabi kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Dan itu hanya ditemukan dalam ajaran agama Islam. Sedangkan PR yang menyakitkan buat anda semua, pesan-pesan Yesus kepada pengikut-pengikutnya, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Sekarang yang mana serigala, yang mana domba? Antara Yahudi dan Kristen. Kristen sudah pasti bukan domba. Yahudi sudah pasti domba. Karena yang disebut domba dalam Yeremia 50 nomor 17 hanya Bani Yakub. Sekarang siapa yang nempel ke domba? Yang adalah bukan domba. Yang nempel ke domba hanyalah serigala. Maka dikatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar, yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal mereka ada serigala yang buas. Sekarang pertanyaannya, PR yang anda harus selesaikan. Bapak-bapak pendeta, pastor, pena-pena tua yang mendengarkan ini, tolong anda datang ke Bang Suma klarifikasi bahwa antara Yahudi dan Kristen, yang domba adalah Kristen dan serigala adalah Yahudi. Biar kami semua mabok oleh kebodohan, mabok oleh ketololan, mabok oleh doktrin dan dogma. Padahal nyata bagi kami, antara Yahudi dan Kristen, yang nyamar di situ adalah siapa, yang serigala di situ adalah siapa, dan domba di situ adalah siapa. Kalian hanya berdua, kami di luar garis. Pendeta, pastor, penatua, atau apapun itu tokoh-tokoh gereja, silakan tampil, cari Bang Suma. Mari kita luruskan siapa di antara Kristen dan Yahudi yang adalah serigala dan yang adalah domba. Anda boleh ngaku domba, silakan kita buktikan. Dan saya akan buktikan entelah semua serigala-serigala itu. Demikian, sahabat-sahabat sekalian. Kalau masih ada silakan dilanjut. Kalau ada pemain baru silakan dinaikkan. Saudara Kibiniran dan juga Pro Admin sudah kabur karena dia sadar, oh yes, ternyata selama ini kita adalah serigala. Buktinya kita makan babi. Kalau domba tak makan babi, hanya serigala makan babi. Nah, gitu. Saya kira ya teman-teman sekalian. Sahabat-sahabat silakan diambil alih. Saya nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.